Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Koidu Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Kali ini saya bersama seorang dokter, namanya Pak Iramadi Irja, yang ingin menyampaikan kesan dan pesan yang sepertinya sangat penting buat Anda yang sakit diabetes. Di mana bahwa ternyata sakit diabetes tidak perlu disembuhkan melalui obat-obatan, atau sesuatu yang harus diberikan untuk tubuhnya, tetapi dari pikirannya yang menyembuhkan. Tetapi saya akan menyampaikannya langsung dari orangnya, dari Pak Iramadi sendiri. Silakan Pak Iramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Profesor Eko dan para pendengar sekalian. Kisah saya ini mungkin tidak sehebat kisah yang testimoni yang lain. Hanya normal-normal saja, tetapi saya merasa berhutang budi tidak menyampaikan ini. Kenapa? Karena saya mengikuti hampir semua testimoni Pak Eko dengan berbagai kasus sebelum saya memutuskan untuk ikut ini. Jadi saya hutang budi ini. Makanya kemarin waktu dilihat saya ada kesempatan testimoni, saya lillahi ta'ala saya ingin beramal soleh bulan puasa ini buat semua pendengar kita dan juga buat Mobi ke depan. Ya. Jadi saya ingin mengisahkan, nama saya Iramadi Irja, tadi yang saya dikemukakan oleh Prof. Eko. Kemudian saya domisili di Jogja, tetapi kegiatan saya padat di Jakarta. Jadi mondar-mandir Jogja dan Jakarta, walaupun usia sudah tua. Saya mantan Bank Indonesia, pegawai Bank Indonesia, dan sudah pensiun 12 tahun. Di usia saya sekarang sudah 68 tahun. Nah, yang saya sampaikan tadi, yang ingin saya sampaikan adalah kapan saya kena diabetes, saya sendiri tidak tahu kapan mulainya, karena memang kelalaian saya di situ. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan yang lain-lain, sekali lupa dengan kesehatan diri sendiri. Itu kelemahan saya. Nah, ternyata kemudian pada bulan Agustus tahun 2023, saya general check up, itu pun tidak sengaja, hanya mengantar istri. Saya ikut aja general check up. Ternyata hasilnya gula darah puasa saya 119. Kemudian HbA1 saya 5,8. Nah, itu udah cukup untuk mengatakan, untuk menempatkan pada pre-diabetes. Betul. Itu kata Bu Mary itu, Pak. Ya, betul. Akhirnya betul. saya setelah mempelajari testimoni selama 1 bulan dan membaca berbagai literatur, saya nggak tahu lagi jumlah literatur yang saya pelajari, termasuk literatur dari mancanegara dan juga dari nasional kita. Dan literatur itu sangat menambah keyakinan saya untuk mindset saya untuk memutuskan ikut Mobi. Nah, begitu saya putuskan, saya tidak akan bakal mundur. Itu udah penyakit saya dari dulu tuh, Beko. Nah, sejak 1 Desember saya mulai. Nah, ternyata hari ketiga, semua keluhan yang saya rasakan hilang satu persatu. Walaupun yang terakhir itu kaburnya mata yang paling terlambat. Yang pertama, yang paling terasa itu pertama kebas-kebas, semutan dan kaku di kaki hilang. Hari ketiga, keempat, kelima tuh, hari ketiga tuh udah karena gula darah saya mungkin sudah 2 digit waktu itu, udah 94. Saya juga heran, saya jadi ringan sekali. Bangun tidur saya fresh, kemudian pikiran saya tuh tenang dan tidak galau seperti orang susah selama ini. Nah, saya mulai sholat normal. Nah, kemudian alhamdulillah ya pelan-pelan gusi sudah tidak infeksi lagi sampai sekarang. Tidak pernah infeksi. Saya boleh mengetahui, kita flashback sebelum Bapak mengenal Mobi. Apa saja kesakitan atau kesulitan yang Bapak terima karena diabetes itu, Pak? Ya, pertama adalah kebas dan semutan tadi, dan kaki itu kaku. Semua kaki tangan itu kaku sekali ya, Prof. Yang kedua, pandangan mata saya kabur. Saya sampai gosok-gosok mata saya, kok saya lihat TV kok kurang jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah gusi itu berdarah. Infeksi di mana-mana, tentu itu bengkak aja. Enggak kenapa-apa bengkak aja. Pindah-pindah tempatnya itu, Prof. Nah, kemudian ini berganti posisi di mana-mana. Kemudian
gigi, terutama daerah geraham tuh goyah bergantian. Sekarang sekali 3 goyah. Sekali 3 goyah dan tidak ada yang menjelaskan. Padahal dokter kami kan pakar-pakar tuh, dokter Bank Indonesia kan pakar. Iya, iya, Nggak iya. ada yang ngasih tahu. Bahkan saya udah korban 1 gigi geraham paling ujung ini. Saya cabut karena udah nggak tahan sakitnya, saya cabut itu. Saya nyesal sekali itu setelah mobil itu benar mesti itu saya cabut. Nah, udah korban 1 sampai sekarang, alhamdulillah gigi tidak pernah ada yang goyang lagi, tidak ada lagi infeksi di gusi, mata sudah jelas. Apalagi kalau lihat cewek cantik tuh makin jelas saja mata saya depan. Iya. Kemudian semutan udah nggak ada dan berat badan saya yang drop benar nih, Prof. Berat badan saya turun 16 kilo selama 120 hari sekarang ini. 16 kilo. Jadi saya persis ya 16 kilo. Saya dengar sebelum tadi kita acara bahwa putra atau putri, Pak? Putri, ya, putri yang paling Bapak, kecil. ya, itu adalah seorang dokter. Ya, ya. Dan adalah orang yang paling vokal. Ya, ya. Pada saat Bapak menggunakan gaya hidup seperti ini. Iya, iya, iya. Ya, gimana ceritanya, Pak? Ya, biasalah ya. Seorang dokter kan seorang yang memiliki dasar keilmuan yang jelas, gitu ya. Ya. Tentu dia akan mengukur dengan kemampuan dan keilmuan dia. Tentu karena sayangnya sama orang tua, sama bapaknya lah, jangan sampai bapaknya terlanjur taunya bapaknya meninggal mendadak, kan begitu pikirannya. Nah, waktu itu ya saya tetap bersekutu, walaupun kami berdebat kami akhirnya adu literatur. Oh, adu literatur. Iya, adu literatur. Saya sampaikan literatur saya, yang bikin kaget dia juga nyampaikan literatur dia, ada beberapa argumentasinya secara lisan juga. Ya, nah, ya. Tapi lihat saya, memang dia tahu karakter saya itu udah bakal mundur, ya udah akhirnya diam tapi tetap mengamati. Saya yakin dia mengamati terus. Tapi begitu pernah suatu kali saya sholat subuh, dia lihat kok saya sholat subuh sudah berdiri. Sebelumnya tidak? Duduk. Nah, jadi dia mulai berpikir, ini papa saya kemajuannya luar biasa nih, begitu mungkin. Kemudian dia lihat catatan saya ini sangat detail, catatan saya detail, mungkin diam-diam dia intip juga barangkali. Sejak itu dia mendukung, dan walaupun tidak spontan melakukan dukungan, tapi ya saya lihat dengan pertanyaan-pertanyaan dia pada saya sudah sangat mendukung, dan dia lihat saya sekarang sangat fresh dan sangat, bahkan saya bilang saya adu lari 10 kilo pun mampu ini, saya bilang gitu. Nah, walaupun badan kurus, ini cucu nih yang nggak tahan nih, cucu selalu bilang nih kayak orang-orang sawah katanya nih, ini yang. Iya Pak. Nah, alhamdulillah anak saya sekarang sudah mendukung, ya mungkin ya buktinya dia mendukung, dia belikan telur, dia masakin telur, kemudian dia juga memberikan saran-saran, bahkan saya terlambat makan pun dia mengingatkan itu, Papa belum inilah, atau saya agak mau ngambil makanan yang agak-agak ada bumbu, dia disuruh hindari. Jadi alhamdulillah saya. Luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi saya tuh bersyukur sekali ya, sekarang saya disupport oleh istri, disupport anak-anak, dan cucu juga support luar biasa nih, Bro. Oh ya. Ya. Saya boleh tahu Pak, MOBI ini kan sebuah organisasi sosial yang berhubungan dengan penderita diabetes. Tentu saja Bapak kan pasti akan, ini apa sih MOBI ini nggak jelas banget. Berapa lama Bapak menguji kami Pak? Saya hanya melihat dari testimoni yang saya lihat. Pengakuan orang testimoni itu kan pengakuan yang jujur. Yeah. Mereka kan pengalamannya yang disampaikan, bukan pengalaman orang lain. Gitu. Yeah. Nah, makanya saya terpancing untuk testimoni juga, biar saya juga dinilai bermanfaat juga buat orang banyak. Karena saya memperoleh manfaat dari testimoni Prof. Eko. Makanya saya korban. Saya siapkan waktu saya untuk testimoni, untuk MOBI gitu loh. Jadi betul-betul saya mulai dengan mindset yang sudah sangat kokoh. Saya tidak akan mundur dengan itu, dan ternyata juga saya berani mengulur sampai 120 hari. Padahal waktu itu udah Pak mentor udah silakan aja 90 hari enggak apa-apa gitu loh. Untuk testimoni, untuk UVT, tapi saya sendiri yang memundurkan diri.
Kemudian saya banyak sekali kegiatan keluar waktu itu ya, alhamdulillah saya berhasil untuk disiplin untuk PMB yang sangat, alhamdulillah saya nggak pernah cheating Prof selama 120 hari. Dan betul-betul IF-nya sangat disiplin. Bahkan waktu pertama dulu saya mulur, waktu saya cek saya tadi pertama 16 jam ya. Kemudian saya geser ke 24 jam, itu inisiatif sendiri. Waktu itu saya tidak disuruh siapa, saya lakukan, ternyata alhamdulillah memang itu hasilnya. Baik, karena Bapak seorang dokter, maaf, dokter di bidang apa, Pak? Ekonomi politik, Pak. Ekonomi politik. Kalau menurut kesimpulan Bapak, analisa Bapak, kenapa orang pada saat di mobil, karena pada saat di tengah, dia menghentikan usahanya untuk sembuh, Pak? Gimana? Ulangin, Prof. Mengapa seseorang pada saat mengikuti mobil, sepakat untuk saya mau ikut mobil, merubah gaya hidup, itu kemudian pada saat waktu di tengah, dia tiba-tiba berhenti, Pak? Analisanya kenapa, Pak? Kalau saya melihat itu kan tergantung masing-masing orang. Ada orang yang kukuh pada prinsip, ada orang yang setengah kukuh, dan bahkan ada orang yang galau dari prinsipnya. Nah, itu kembali kepada sikap orang masing-masing. Tetapi standar yang Prof lakukan dengan menekankan mindset di tahap awal, itu saya kira suatu hal yang sangat baik sekali. Karena mindset itu yang akan menjadi ukuran kekukuhan orang dalam menjalankan aturan-aturan dari MOBI ini sendiri. Ya, terutama dalam PMB dan IF dan Polnak itu. Jadi betul-betul memerlukan disiplin sendiri. Saya begitu itu, saya dari pagi itu udah saya rancang semuanya. Nah, timbulnya keinginan merancang itu kan karena mindset. Betul. Kalau diikutin malas, mungkin orang banyak yang malas. Malas sih ikuti ya. Tapi sama dengan Pak Ivan tadi, keinginan sembuh itu. Keinginan sembuh itu yang mendorong kita. Dan saya satu lagi tertantang oleh dokter yang mengatakan tidak mungkin sembuh, hanya bisa dikendalikan. Saya penasaran itu. Nah, dan ternyata ya alhamdulillah kemarin, mudah-mudahan yang 3 kali UVT ke depan saya juga tidak sukses lah, mudah-mudahan Prof. Mudah-mudahan sukses Prof. Nah, gimana Prof? Bagaimana silakan Pak? Nah, saya boleh nggak ingin sedikit menyarankan terhadap MOBI kita ini? Ada saran dari segi, boleh ya Prof ya? Silakan. Nah, ini ada berapa butir nih saya coba susun dari malam. MOBI kita ini udah sangat bagus sekali, dan saya yakin sekali ini sebuah terobosan breakthrough yang mendunia. Ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan tingkat nasional, ini adalah tingkat dunia. Saya hakul yakin itu. Nah, makanya dalam hal ini, Prof, mungkin perlu kita hindari dikotomis antara ilmiahnya MOBI dengan ilmiahnya bidang kedokteran. Ini sering saya dengar dari mentor juga, seolah-olah MOBI itu berbeda dengan ilmiahnya kedokteran. Padahal sebenarnya setelah saya pelajari detail, sama. Ilmiahnya MOBI itu dasar juga ada ilmiah kedokteran. Nah, berbedanya di mana? Berbedanya adalah pada saat tujuan yang berbeda. Yang kesehatan mereka lebih kepada pengendalian gula darah, pengendalian penyakitnya. Kalau MOBI tujuannya adalah penyembuhan dari diabetesnya. Di situ yang berbeda. Ini bukan pada prinsip-prinsip ilmiahnya, dasar ilmiahnya semuanya sama. Nah, ini ada untungnya nanti nih, Prof. Kalau misalnya MOBI menganggap setara dari segi ilmiah dengan ilmu kesehatan, itu sangat bagus sekali untuk sinergitas bagi MOBI ke depan. Nah, gini ini kita kan memerlukan kerjasama nih, memerlukan dukungan dari pihak-pihak orang yang memiliki laboratorium, yang memiliki keahlian yang betul-betul spesifik, sehingga penelitian kita ini betul-betul kalau perlu dispesifikkan tujuan MOBI dalam penelitiannya. Jadi mohon jangan sekali-kali kita mendikotomiskan antara ilmiahnya kedokteran dan ilmiahnya MOBI. Kenapa? Dalam prinsip ilmiah itu begini, dalam prinsip ilmiah itu teori itu dapat saja dikoreksi,
dapat disempurnakan, dapat dirubah. Ya, Itu boleh sah dalam keilmuan itu. Tapi betul. harus dibuat dengan dikoreksi, dirubah dan diperbaiki itu dengan hasil penelitian juga. Makanya perlu yang namanya dalam ilmu pengetahuan itu namanya novelty. Novelty itu diperlukan pada saat kita melakukan perubahan, koreksi dan koreksi terhadap teori-teori yang sudah ada. Itu novelty. Mudah-mudahan nanti dari Mobi ini muncul novelty untuk melengkapi, bukan untuk dikotomis dengan ilmiah kedokteran. Kita sama, kita adalah equal dengan ilmiah. Makanya sinergitas itu jangan dilepas sama sekali. Harus dilakukan sinergitas. Saya dengar kemarin Prof juga sudah mulai sinergitas dengan dokter dari UGM ya. Saya kira itu sangat baik sekali. Itu yang saran saya. Kemudian yang kedua terkait ini banyak sekali tapi tidak terlalu panjang. Yang kedua terkait dengan prinsip kita nirlaba. Yeah. Nah, dalam monitoring saya di berbagai lembaga-lembaga internasional, sesuatu program yang nirlaba itu sangat cepat tumbuhnya. Karena itu sudah ada kuasa Allah itu. Sesuatu yang nirlaba akan mudah diterima orang banyak dan akan mudah menjadi manfaat buat orang banyak. Betul. Itu nirlaba. Nah, tapi kan Mobi itu perlu dana. Nah, nirlaba kita oke, dari peserta kita nirlaba. Tetapi dari yang lain kita harus memperoleh dana. Nah, dananya bentuknya apa? Ini saya mantan orang bank ini, Prof. Jadi mungkin ini resep ya, ini. Ini pakarnya nih. Ya, pakar juga enggak lah, udah lupa lah ya. Tapi cara menutupi nirlaba ini untuk dana kita bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan institusi. Misalnya kerjasama dengan bank, kerjasama dengan asuransi, kerjasama dengan rumah sakit, dan lain-lain. Banyak itu, dengan BPJS pun bisa kerjasama kita. Nah, disitulah kita akan memperoleh dana dan memperoleh fasilitas. Fasilitas itu sama juga dengan dana. Nah, yang akan mendukung Mobi ini ke depan. Jadi itu dua poin. Yang ketiga adalah masalah publikasi. Nah, saya sarankan di sini kita mungkin tidak mempunyai keahlian publikasi yang pas. Nah, kalau perlu Mobi meraih orang-orang yang ahli dalam bidang publikasi. Sehingga brandnya Mobi ini betul-betul menjadi brand internasional. Nah, perlu dibuat tim untuk humasnya. Tim humas yang betul-betul yang kuat. Bukan humas yang asal-asalan nih Pak Eko. Jadi betul-betul humas yang kuat sehingga kita cepat untuk dikenal masyarakat dan tumbuh cepat karena memang ini kebutuhan masyarakat. Masyarakat kenapa belum begitu banyak yang masuk? Sebenarnya udah 23.000 ya. Tapi tapi menurut dibandingkan dengan penduduk kita 275 juta itu masih sedikit padahal sekian persen di Tenggarai kena diabetes. Nah, jadi menurut saya mungkin kelemahan kita dalam publikasi tadi, kehumasan kita. Itu yang ketiga. Kemudian terkait dengan keilmuan tadi, Pak Eko, kerjasama kita dengan lembaga penelitian, mungkin kriteria lulusnya UVT, kriteria kita sekarang kan baru simptom. Betul. Simptom misalnya gula darah 2 jam PP, gula darah 4 jam PP, kemudian kita baru simptom. Belum ada sesuatu yang empirik yang betul-betul melihat sel pankreas dan insulin kita. Ya. Nah, itu perlu kerjasama kita dengan lembaga penelitian yang terjamin, lembaga penelitian yang resmi di pemerintahan. Saya kira itu saran saya, Prof. Karena memang kita harus jadi besar. Mobi harus jadi besar. Saya sudah merasakan secara pribadi hasilnya. Bahkan saya sekarang pede benar nih. Ya betul-betul saya merasakan manfaatnya luar biasa walaupun badan kurus, tapi saya sangat sehat dan tidak ada pikiran mau mati mendadak. Udah nggak ada lagi nih, Bro. Kemarin ada pikiran mati mendadak nih nanti. Ya.
Ya itu dulu, Prof. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus Ya, silakan, Prof. Silakan, Prof. apa yang saya sudah mulai rintis bersama teman-teman, teman-teman mentor, dan teman-teman yang memang bersimpati dengan gerakan ini. Sekali lagi, Pak Iramadi, jadi ini hanya tadinya berawal dari sebuah apa ya, sebuah keprihatinan yang kemudian saya rasa karena saya pernah sakit, aduh nggak enak banget sakit itu, Betul, betul. menyiksa, kita tersiksa, waktu terbuang, kesempatan untuk mencari uang juga hilang, Ya, dan untungnya saya bisa ditangani cepat, jadi ya, terlalu lama. Tapi ya, kalau ya, orang yang diabetes itu sakit yang lama sekali, ya, ya, sakit lama, dan itu menimbulkan eh, banyak ekses. ya, Nah, kemudian saya pada saat mencari literasi, data, pengetahuan yang baru, yang kemudian saya simpulkan benang merahnya, apa hubungannya dengan diabetes dan bagaimana ini bisa diusir dari tubuh kita, saya berpikir pada saat waktu saya punya kelompok pelatihan, dan kelompok pelatihan itu waktu itu di Fakultas Teknik Universitas ya, Tanjung Pura. ya, ya, Kelompok itu menjadi laboratorium saya. ya, Jangan dengan banyak banyak penyakit, tetapi satu hal yang orang-orang diabetes yang menggunakan cara ini cepat sekali recovery-nya, Pak. ya, ya, Nah, cuman kan itu di tingkat lokal, dan kebetulan alam memberikan pelajaran yang bagus. Kita dikasih pandemi. ya, Karena kita dikasih pandemi, mau nggak mau saya harus gimana ya? Ini latihan ditiadakan karena saat itu ada surat edaran dari rektor, nggak bisa kita bertatap muka, nggak bisa. Offline nggak bisa. Harus online. Harus online. Nah, kemudian saya coba dengan medsos. Karena saya ya, berpikir, jangan sampai pengetahuan ini hanya diam ya, di ya, otak saya saja. ya, Kemudian saya bagikan. Akhirnya seperti ini. Dari 20-an orang, 20-an orang, sekarang menjadi 23.000 orang. Mungkin sebagian orang merasa bahwa udah bagus ini. Tapi saya masih kurang. Karena saya tahu penduduk Indonesia 20 juta yang sakit diabetes, Pak. iya, iya, Saya sepakat dengan Pak Iramadi. Harus ada tim yang bagus. Tapi saya belum menemukannya, Pak. iya, 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 Saya belum menemukannya. Saya perlu dukungan dari semua orang. Mungkin di kesempatan kali ini juga saya tidak tahu bagaimana cara mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan mereka. Karena mungkin bertebaran di antara Bapak dan Ibu. Keilmuan-keilmuan yang saya butuhkan. Tapi bagaimana mempersatukannya. iya, Saya sangat ingin, Pak. Saya sangat ingin pengetahuan ini dinikmati orang-orang banyak. Baik secara sosial ataupun non-sosial, bagaimana caranya. Saya perlu juga seorang organisatoris, Pak. iya, Organisatoris, orang-orang yang paham mengenai mengatur sebuah organisasi, Pak. iya, iya, Saya bukan orang ahli. Kalau andai kata kebetulan kita berkumpul di sini, ya itu karena kebetulan saja. iya, iya, Ya, tapi saya butuh orang-orang ahli yang bisa membuat ini jadi kenyataan, Pak. Tapi terima kasih banyak untuk masukannya. Sangat terima berharga kasih. buat kami dan kita, Pak. Iya, iya, terima kasih. Iya, Pak. Apa yang kira-kira Bapak juga ingin sampaikan dengan teman-teman yang mungkin suka galau, Pak? Bermain terus galau, Pak. Ya, Nah, khusus buat teman-teman, ya mungkin pendengar juga ya, terutama di grup saya. Kemarin itu sengaja saya posting di grup saya hasil UVT saya tahap pertama. Wah, alhamdulillah semua komentar, mayoritas komentar bahwa mereka terpancing, menambah semangat karena saya dianggap pionir yang pertama yang UVT. luar biasa. Ya di 214, 214 saya yang pertama. Kemudian saya sengaja posting. Tadinya saya agak ragu-ragu posting, takut mereka malah down. Tapi setelah saya pelajari, teman-teman itu kan selama ini saya selalu memberikan semangat. Ya enggak apa-apa, taunya alhamdulillah responnya luar biasa. Bahkan udah ada yang 2 orang atau 3 orang yang ingin masuk ke UPT juga. Ya, bagi saya itu suatu hal yang luar biasa, itu luar biasa. Jadi memang motivator itu perlu. Dan apa ya? Orang-orang yang berpikiran positif itu perlu. Tapi memang saya juga melihat, ini tidak apa-apa ya, Prof. Saya juga melihat di antara teman-teman itu juga ada yang negatif berpikir,
ini ada itu. Oh ya. Ada juga yang negatif, yang pokoknya yang kurang konstruktif lah dalam berpikir. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya yang positif mungkin akan terbawa juga untuk berpikir lebih baik. Gitu. Saya sepakat. Saya sepakat, Pak. Memang saya selalu mengatakan pada sebagian orang yang mungkin pernah mendengarkan saya, pada saat satu gelas air penuh, kemudian kita minum tinggal setengah, kita termasuk orang yang akan mengatakan ini gelasnya setengah isi atau setengah kosong. Banyak orang yang mengatakan itu sudah setengah kosong, tapi juga lebih banyak juga orang mengatakan ini setengah isi. Dari situ kita bisa mendapatkan orang berpikir positif atau negatif. Betul. Kita hanya mengatur mindsetnya, Pak. Iya. Memotivasi agar orangnya bisa melakukan hal yang positif dari keadaan yang mungkin seburuk mungkin. Berpikir positif dalam keadaan seburuk mungkin. Saya sepakat dengan Pak Iramadi, Pak. Terima kasih, Prof. Semoga bermanfaat, Prof. Semoga bermanfaat. Baik, Pak Iramadi, terima kasih banyak untuk semua kesan testimoninya. Ini akan memberikan semangat dan juga menginspirasi bagi banyak orang di luar sana. Saya boleh menyampaikan terima kasih juga, Prof. Boleh, silakan. Terima kasih kepada Prof. Eko, kemudian juga kepada mentor saya waktu itu, Pak Roy. Oh, Pak Roy. Nah, Pak Roy di 214, wah orangnya masih muda tapi sabar. Oh iya. Biasanya orang muda galak, tapi dia tidak sabar. Padahal pertanyaan sering berulang tuh. Saya aja membaca capek. Karena setiap orang tuh berulang, apa tidak dengar, apa gimana. Ya. Tapi Pak Roy menjawab dengan sangat-sangat baik. Kemudian saya mendaftar melalui Ibu Mary. Waktu itu juga saya diterima dengan baik. Nah, kemudian ketua kami waktu itu saya ditunjuk ketua, tapi saya karena nggak sanggup pada waktu saya sering kemana-mana, terlalu padat dan takut tidak bisa mengelola. Akhirnya ketuanya Bu Esther. Jadi bagus sekali Bu Esther juga sangat mengayomi lah semua anggota-anggota kami di 214. Jadi terima kasih saya buat orang-orang yang luar biasa yang ada di MOBI. Bu Esther itu kalau nggak salah sempat ngobrol waktu di Bogor. Iya, dia datang. Iya, kita berbicara banyak mengenai bagaimana cara mempublikasikan ini, Pak, dengan baik. Iya. Menggunakan teknologi. Dan beliau salah satu ahlinya itu. Iya. Ya baik. Kemudian di UVT lagi, Pak, saya mohon izin sedikit lagi, Pak. Saya terima kasih juga kepada Pak Budi, Bu Niken, kemudian Pak Warsono. Itu luar biasa. Saya mundur jadi 120 hari gara-gara beliau bertiga itu tuh, Pak. Jadi, saya semakin hati-hati karena saran dari Pak Warsono terutama tuh. Pak Warsono tuh betul-betul cermat itu dan detail. Saya cocok dengan orang seperti itu, Pak. Salam buat beliau semua itu. Baik. Mudah-mudahan beliau mendengar semuanya. Iya, terima kasih. Sampaikan. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iramadi untuk semuanya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Semangat, Pak. Memberikan kita motivasi. Amin. Dan juga salam buat keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Adi.